Suara saya cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Alhamdulillah. Oke, baik. Saya tampilkan ya screen saya. Sudah muncul belum screen-nya? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa kita pada malam hari ini akan membahas contoh kasus ya. Contoh kasus pada suatu portal. Ya, suatu portal 2 dimensi. Mungkin nanti kita akan bareng-bareng ya menghitungnya, tolong dibantu. Jadi kasus kita sekarang, kita diminta untuk menghitung gaya dalam ya. Kita diminta untuk mencari gaya dalam. Tentu sudah termasuk dengan mencari juga reaksi peletakan ya, dan juga gaya dalam pada struktur portal. Di sini kasusnya misalkan kita memiliki dia ada beban merata ya. Beban merata seperti ini. Misalkan kita punya beban merata sebesar tunggu sebentar lagi, ada nggak? Nggak ada ya. Misalkan Q-nya sama dengan 2 ton per meter. Ya. 2 ton per meter. Lalu bentangnya adalah dia sebesar, kita ambil contoh 4 meter ya. 4 meter. Lalu di sini ada beban, kita buat beban P1. P1 kita buat 2 ton saja. Di sini kita buat P2. P2 kita buat 3 ton. Lalu setelah itu dimensinya, ini jaraknya atau tingginya adalah kita buat 2 meter. 2 meter sehingga totalnya adalah 4 meter ya. Oke. Ada yang kurang nggak? Oke, cukup ya. Jadi kita diminta untuk mencari gaya dalam. Pertama, kita jabarkan dulu gaya-gaya yang harus kita cari ya, atau perletakan, atau kita harus mencari dulu nilai peletakan yang harus kita tentukan. Di sini yang kita tentukan adalah pertama, karena dia sendi, ada nilai VA. VA, lalu ini HA. Ini titik A, ini titik B. Karena yang ini roll hanya ada VB. Bebas ya, boleh RVA, RAV, atau boleh VA, nggak masalah. Nah, di sini kita tinjau dulu seperti biasa, apakah dia statis tertentu atau tidak ya. Statis tertentu atau tidak. Statis tertentu itu reaksinya nanti yang dicari ya harus sama dengan 3. Di sini ada HA 1, VA 2, VB 3. Jadi struktur kita adalah struktur statis tertentu ya. Karena apa? Karena ada kondisi struktur yang tidak stabil jika nilai R-nya nanti atau reaksi yang kita cari kurang dari 3. Atau statis tak tentu jika nilai reaksinya lebih daripada 3. Oke. Pertama kita hitung dulu reaksi peletakannya. Ya. Reaksi peletakan. Kita mulai dari sigma MA dulu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada, Pak. Oke, sigma MA. Sigma MA
Mungkin harus kita sederhanakan dulu nih, ada yang ketinggalan. Untuk beban Q ini, nanti kan kita jadikan beban terpusat ya. Di tengah, itu kita buat dia seperti ini. Kita buat dia menjadi P3 deh. P3 sama dengan Q kali L. L. Ya. Q-nya 2, L-nya 4 ya, yang ini. 4 sama dengan 8 ton. Oke, sigma MA dulu. Kita mulai dari gaya yang positif ya. Dari P1 ke A seperti ini. Oke, sigma MA mulai dari P1 dulu ya, yang positif. P1 kali berapa? P1 Kali 2, Pak. Oke, kali 2. Aktifin ya suaranya. Oke, P1 kali 2. Lalu P3 atau beban merata. Dia positif juga. P3 dikali 4, Pak. Kali 2 juga, kali Pak. 2 ya, maaf ya, tadi belum selesai. Kali 2. P3 kali 2 dikurangi, kita ambil yang P2 sekarang. P2 jadi berlawan arah dengan jarum jam, min P2 dikali 2 juga ya. Karena dia levelnya, titik A kita sama dengan level di titik B. Jadi sama-sama 2. 2. Terakhir sama si VB. Gaya VB. VB minus juga. Min VB dikali ke titik A jaraknya sama dengan 4, Pak. 4 ya. 4. Oke, bagus. Kita substitusi P1 sama dengan 2 dikali 2 tambah P3-nya 8 dikali 2 min P2-nya 3 kali 2 min VB kali 4. Ini 4 VB karena kita mencari nilai VB. Kita jabarkan 4 tambah 16 min 6 min 4 VB. 4 VB pindah ke kiri. 4 VB sama dengan 20 min 6 ya. 20 min 6 14 per 4. Betul nggak? Iya, Pak. Oke betul. ya. Hasilnya ini 4 3,5. Oke. Jadi kita dapat nilai si VB ya. VB sama dengan 3,5 ton. Lanjut, kita cari di titik yang berikutnya, sigma MB. Sigma MB di sini ya, titik B. Kita cari dari yang positif dulu di titik A ya, VA ke titik B. Jadi VA kali jarak ke B sama dengan 4. Terus P1 di atasnya. P1 dia searah jarum jam ya. Plus, Pak. Searah ya, plus. Oke, bagus. P1 dikali berapa jaraknya? 2, Pak. 2. Oke, bagus. Terus yang atas lagi, yang P3. P3 berlawanan. Minus. Min P3 kali 2 ya. Kali 2. Terakhir si P2. P2 minus juga dia. Min Kali 2. P2 kali 2. Bagus. Ini 4 VA tambah, ini kita substitusi dulu. 2 kali 2 min P3-nya 8 kali 2 min P2-nya ini 3. 3 kali 2 sama dengan 4 VA tambah 4 min 16 min 6. Ya, oke. Sama dengan 4 VA 4 VA di kurang 18 ya. Ya enggak? 18 kurang 4. 4 kali 4, 16. Jadi 4,5 ton untuk nilai VA-nya.
Oke, sampai sini. Di VA 4,5 ton. Oke, ada yang keliru? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Oke. Nggak ada, Pak. Sekarang kita cukupin aja ya. Sigma V sama dengan 0. Sama dengan lihat, cari gaya arah vertikal. VA tambah VB min P3. Ingat ya, perjanjian tandanya seperti ini. Ini untuk kondisi global ya, dalam mencari reaksi pertakan. Ini positif. Tetapi dalam implementasi nanti ya, di dalam gaya dalam, kita nggak stuck pada perjanjian tanda ini. Itu berbeda ya pada gaya dalam. Nanti coba akan saya jelaskan. Tapi untuk mencari reaksi pertakan, kita komit kepada perjanjian tanda ini yang nilai positif. Oke, lanjut lagi. VA tambah VB min P3. VA tadi dapatnya 4,5. 4,5 tambah si VB 3,5 min P3-nya 2 kali 4 ya, 8. Sama dengan 8 min 8. Oke. Ya, sigma V-nya sama dengan 0. Jadi sudah oke. Ini kita ada nilai horizontal. Kita cek lagi nilainya. Sigma H sama dengan 0 sama dengan, ingat ya, ke kanan positif. Jadi asumsi kita H ini mending positif aja ke kanan ya, untuk mempermudah perhitungan. HA ditambah P1 positif ya. P1 positif ya. Tambah P1 dikurangi P2. HA tambah P1-nya 2. P2-nya ini min 3. Jadi HA min 1. Jadi HA sama dengan 1 ton. Oke, sampai sini seharusnya udah ya, nggak ada kesalahan dalam menghitung reaksi pertakan. Kita sudah mendapatkan nilai VA, VB, dan juga HA-nya. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Tidak, Pak. Nggak ada ya? Masih aman, Pak. Oke, alhamdulillah. Oke, saya ulang sebentar. Jadi seperti ini ya. Jadi tadi kita punya VA sama dengan 4,5 ton. Ini VB sama dengan 3,5 Pak. ton. Oke. HA sama dengan 1 ton ya. Di sini ada P. Di sini ada beban merata. Ada beban Q. Tadi di sini juga ada beban P. Nah, di sini sedikit poin ya yang harus kita perhatikan nanti, bahwa saat kita mencari gaya dalam ini berlaku baik untuk mencari momen ya, mencari geser atau lintang ya, geser atau lintang, dan juga normal atau aksial. Ini sebenarnya kita harus melihat pada kondisi ya, sumbu lokal. Selain sumbu lokal, ini adalah ada juga sumbu global. Sumbu global yaitu bisa kita lihat pada struktur keseluruhan ya. Ini bisa kita lihat simpelnya pada struktur yang
keseluruhan bahwa ini adalah nilai X-nya, ini nilai Y-nya, atau nilai X positif, Y positif, seperti itu. Tetapi, kalau kita lihat pada sumbu lokal, misalkan kita ambil sampel pada si kolom ya, kolom ini. Nah, pada kolom ini, ya, pada kolom ini, seperti ini ya. Untuk mempermudah, kita rotate aja dia. Kita rotate menjadi seperti ini. Nah, gambarannya yang X adalah yang ini. Yang Y atau yang Y yang ini. Kalau kita kembalikan lagi, jadi ini adalah sumbu lokalnya untuk si kolom. Berbeda kan dengan sumbu globalnya? Beda arahnya. Jadi nanti rekan-rekan saat melakukan atau perhitungan gaya dalam harus sedikit lebih cermat mengenai sumbu lokal ini ya. Kalau kita gabungkan nanti sumbu lokal di kolom ini sama dengan ini X-nya, ini Y positifnya. Seperti itu ya. Itu hanya tambahan di awal ya. Lalu hal lain yang harus diperhatikan adalah saat kita melakukan pemeriksaan gaya dalam, umumnya pada normal ya, pada gaya normal ini. Coba pada gaya normal. Jadi dia bisa bernilai positif dan bisa bernilai negatif. Kalau bernilai positif ini artinya gimana? Artinya arah gayanya atau arah bebannya itu keluar penampang ya, keluar penampang. Sedangkan kalau negatif ini arah gayanya ini ke dalam penampang. Jadi kalau keluar bisa dikatakan ini ditarik keluar ke dalam, artinya ditekan. Contoh ya. Contoh misalkan kita punya, ini anggap kolom ya. Kolom kalau kita berikan gaya ke arah penampang itu ini. Ya, ke arah penampang. Ini artinya nanti normalnya akan bernilai negatif. Tetapi kalau kondisinya ya, kalau kondisinya seperti ini, gayanya keluar, nanti normalnya akan positif. Sampai sini paham? Insya Allah paham, Pak. Paham, Pak. Oke, ya. Untuk konsep gaya dalam ini pernah saya jabarkan pada saat perhitungan gaya dalam di simple beam ya. Pada simple beam mirip kok. Jadi pada gaya dalam ini adalah langkah yang harus kita lakukan terlebih dahulu ya. Pertama, yang jadi poin yang harus kita pahami di awal adalah bahwa kita harus membuat potongan atau garis potong ya pada saat mencari gaya dalam. Dan ini ya, dan ini umumnya adalah kita membuat garis potong pada model struktur kita. Pada model struktur ini biasanya atau posisinya ya, posisinya ini bisa ya, dikatakan sebelum perletakan, lalu bisa sebelum ujung dari elemen
struktur ya, bisa seperti itu, dan juga sebelum dari beban ya, sebelum ujung beban. Bisa seperti itu untuk mempermudah cara kita membuat garis potongnya. Dan pada kasus model kita ini, yang ini ya, saya buat lagi. Seperti ini ya. Oke. Nah, ini ada beberapa cara ya. Pakai cara yang pertama, ini cara 1. Kita buat garis potongnya. Di sini ya, fokus sebelum perletakan, sebelum ujung, sebelum beban. Dan boleh dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Sekarang kita mulai dari kiri ke kanan. Kita mulai dari kiri ke kanan. Sebelum beban ya, ini garis potong 1. Lalu kita buat lagi garis potong yang kedua. Ya. Lalu garis potong yang ketiga. Lalu ini garis potong yang keempat. Ada garis potong yang kelima. Cukup banyak ya. Ini cara yang pertama seperti itu. Atau cara kedua, ini yang umum digunakan ya. Cara kedua, jadi model portal kita seperti ini. Kita pisah ya modelnya. Ini model yang pertama. Jadi seperti ini. Oke. Ini 1. Ini 2. Ini 3. Lalu ya untuk struktur di sebelah kanan. Jadi untuk yang struktur yang di sebelah kanan, ini kita buat terpisah. Ya, kita buat terpisah seperti ini. Ini potongan yang keempat. Ini potongan yang kelima. Lebih mudah menggunakan cara yang kedua. Karena apa? Kita nggak berulang kali menghitung dari titik yang pertama ini, dari titik A. Ya, cukup kompleks ya. Nanti bakal banyak sekali perhitungannya. Nggak masalah. Tetapi untuk mempermudah, bisa gunakan cara yang kedua. Oke, itu untuk cara membuat garis potongnya. Berikutnya, untuk kontrol. Jadi prinsipnya, kita kontrol dari nilai momennya, ya. Jadi kondisinya, pada titik yang sama, ya, pada titik yang sama, nilai momen juga akan sama, ya. Nilai momennya akan sama juga, seperti itu. Tetapi hal ini nggak berlaku ya pada normal. Pada normal nggak harus sama. Lalu pada geser juga tidak harus sama. Yang harus sama adalah pada nilai momennya. Coba saya buka lagi. Dari sini ya, tadi penjelasan tentang adanya sumbu lokal. Ya. Lalu untuk gaya normal nanti, ingat, positif ini jika nilai gayanya ke luar penampang, ya. Kalau negatif jika ke dalam penampang. Lalu buat garis potong. Ini adalah cara kita melakukan kontrol perhitungannya. Oke, sekarang kita mulai dari potongan pertama. Ya, potongan pertama. Potongan pertama yang ini ya. Potongan pertama kita fokus ke struktur yang ini. Ini ada
nilai VA, ada nilai HA. Ini nggak boleh ketinggalan ya, VA dan HA-nya. Ini ada VB. Jadi kita buat struktur yang pertama adalah yang ini. Jadi seperti ini. Ini adalah VA, ada juga HA-nya. Lalu ada garis potongnya. Ini kita memiliki nilai X. Ya. Pada saat kita mencari gaya dalam, ingat jaraknya adalah harus dalam nilai X ya, seperti itu. Tetapi kita harus mengetahui berapa batas nilai maksimum dari X ini. Berapa nilai maksimum dari X-nya ini? 2, Pak. 2, oke, bagus. Dari mana 2? Dari sini ya. Karena kita tahu bahwa, pada kasus ini, maksimum adalah nilainya 2. Untuk di area yang potongan pertama. 2 ya, di sini. Oke, bagus. Jadi, kita buat bahwa nilai X-nya ini antara 0 sampai dengan 2. Kita buat VA-nya tadi 4,5 ya, 4,5 ton. Dan HA-nya sama dengan 1 ton. Baik, pertama kita cari momennya terlebih dahulu ya. Momen MX ini ya, garis X ini garis potongnya. MX sama dengan apa persamaannya? Ingat, momen adalah gaya kali jarak. Gayanya apa? VA dikali X, Pak. VA. Yang lain? Kurang tepat VA? HA ya? PAH, Pak, ya. HA ya, oke. HA. Karena apa? Karena jaraknya adalah jarak yang vertikal, otomatis G-nya harus horizontal, seperti itu. Ya. Jadi, HA kali X. Udah selesai. Gitu ya. HA kali X. Nah, di sini HA-nya ke arah kanan ya. Ke arah kanan. Jadi HA sama dengan, sebentar, ini ingat ya, ingat. Ini adalah sumbu global seperti ini. Saya hampir salah tadi. Ingat, kalau pada gaya dalam ini kita lihat adalah sumbu lokalnya. Ini global. Kita harus lihat pada sumbu lokalnya. Artinya, coba kita rotate seperti ini. Ya. Rotate seperti ini. Sehingga ini adalah arah X. Ini arah Y-nya. Kalau arah gaya ke kanan, positif. Ya. Kalau dari gaya ini. Kalau Y ke arah atas itu positif. Tetapi karena HA kita kan seperti ini ya, HA. Ya enggak? Kalau kita rotate. Iya, Pak. Jadi nilainya negatif ya, HA-nya. Ya, jadi ini min HA. Jadi min HA sama dengan HA-nya 1. Min 1 kali X. Sehingga MX sama dengan min X. Ya, selesai ya untuk persamaan momennya. Tinggal kita lakukan substitusi. Misalkan pada X sama dengan 0. Otomatis M-nya sama dengan 0 ya. Jadi X-nya sama dengan 2. M-nya sama dengan berapa? Min 2, Pak. Min 2. Satuannya? Ton meter. Oke, bagus. Ton meter. Ya. Ton meter. Kita sudah selesai ya membuat atau menghitung persamaan momen ya dan nilai momennya. Lalu berikutnya kita cari nilai gaya
G geser. G geser. Bisa lihat pada sumbu ini. G geser tegak lurus, ya. G geser tegak lurus dari arah penampangnya, ya. Elemen strukturnya seperti ini. Artinya tegak lurus adalah yang HA, ya. Ini yang VA. HA. Jadi G geser atau Vx sama dengan nilai ke bawah min HA sama dengan min HA sama dengan min 1 ton. Jadi artinya untuk nilai X, ya, mulai dari 0 sampai dengan 2 ini nilainya adalah 1 ton. Ya, seperti itu. Lalu berikutnya untuk nilai normalnya, ya, normal yang biasanya si VA selalu jadi nilai geser, ya, geser pada balok, tapi kalau pada kolom berbeda, dia sebagai gaya normal. Bisa lihat pada sumbu lokalnya yang ini untuk mempermudah, ya. Sebenarnya sih nggak perlu kita buat seperti ini, kita ubah, kita rotate jadi lokal, enggak. Kalau kita udah paham, cukup kita fokus ke gambar yang pertama ini aja. Tapi ini untuk mempermudah, ya. Iya, Pak. Oke, bagus. Normal atau NX sama dengan arahnya ke dalam atau keluar ini si VA? Negatif, Pak. Negatif karena Menekan. bagus, ya. Pintar. Jadi min VA. Jadi min 4,5 ton. Ya. Jadi X-nya untuk 0 sampai dengan 2 nilai normalnya sama dengan min 4,5 ton. Oke. Selesai satu potongan, masih ada 4 potongan lagi, ya. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Enggak ada, ya. Lanjut potongan kedua. Sekarang yang ini. Jadi kita masih continue, ya. Continue dari potongan yang pertama. Kita gambar lagi potongan kedua. Ya, seperti ini. Ada garis potongan. Tadi ini ada nilai si P1 sama dengan 2 ton. P1 sama dengan 2 ton. Kita punya nilai HA sama dengan 1 ton. Kita punya nilai VA, ya. VA sama dengan 4,5 ton. Ini berapa jaraknya? 2, Pak. 2, oke, bagus. Kalau jaraknya sudah diketahui, oke. Kalau jaraknya sudah diketahui, kita buat saja nilainya sama dengan sesuai jarak tersebut, 2. Yang ini, yang belum diketahui, baru X, ya. Sebenarnya mah boleh juga kayak gini. Samanya X-nya gini, Pak. Bisa juga, tetapi ini akan sedikit mempersulit, ya. Lebih mudah jika nilai yang sudah kita ketahui, kita tulis saja apa adanya, yang 2 ini. Oke, lanjut lagi. Nilai X-nya, range-nya dari berapa? Dari 0 sampai? 2, Pak. Sampai 2, ya. Dari 0 sampai 2. Yang ini, ya. Sampai 2. Lalu setelah itu langsung kita lanjut lagi menghitung nilai momennya, ya. Ini nggak perlu diubah lokal-lokal lagi, ya, udah jago lah, ya. MX sama dengan H dikali 2 X, Pak. oke, HA dikali 2 kali tambah X, ya, 2 kali X, 2 tambah X. bagus, ya, 2 tambah X. Apalagi Negatif dikurang ke 1 kali X, Pak. gimana?
Ini positif negatif? P1 negatif. Negatif, Pak. Negatif ya. Negatif. Terus apa lagi? Min P1 kali X, Pak. Oke, bagus. Ya, min P1 kali X. Yang lain kalau ada pertanyaan silakan ya. Cukup ya, ini persamaan MX-nya. Kita substitusi. Min HA sama dengan min 1 kali 2 tambah X. Bantu ya, kontrol takut salah. Min P1, P1-nya 2 dikali X. Oke. Ini sama dengan min 2 min X min 2X ya. Jadi sama dengan si MX ini persamaannya min 3X min 2. Oke ya. Lalu kita alhamdulillah kita substitusi dari 0 sampai 2. Ambil ujung-ujungnya aja. Ambil ujung-ujungnya X sama dengan 0. Ini MX-nya sama dengan ini 0 ya. Jadi sisa 2 kan. Sisa min 2 ton meter. Min 2 ton meter. Nah, ini harus kontrol nih. Harus kontrol. Jadi ceritanya yang min 2 ton meter ini kan di sini ya. Jadi ini nilainya momennya min 2 ton meter. Ketika kita tadi menghitung di sini, yang potongan pertama, nilai di ujung sini harus min 2 juga. Kita cek. Min 2 ya? Iya, Pak. Nah, ini min 2. Artinya dia di titik ini sama dengan momennya sama dengan min 2 ton meter. Jadi masih terselamatkan kita ya sampai sini. Min 2 ton meter. Lanjut X sama dengan 2. MX ya. MX-nya substitusi. Ini min 6 min 2. Min 8 ya. Iya, Pak. Min 8 ton meter. Oke. Itu untuk momen. Lalu berikutnya untuk geser. Ya, untuk geser. Geser atau VX. VX sama dengan apa geser? Min AH di min P1, Pak. Oke. Min HA min P1. Bagus ya. Ini ingat ya. Dia jadi negatif kalau kita rotate ke sumbu lokal seperti ini. Ya, Pak. Oke, bagus. Jadi min 1 min 2 sama dengan min 3 ton. Ya, jadi sepanjang X sampai 2 ini V-nya sama dengan 3 ton ya, min 3 ton. 0 sampai dengan 2. Biar nggak lupa. Lalu yang normalnya sekarang kita hitung lagi. Normalnya masih sama ya, kayak yang ini. Ya. Karena nggak ada gaya lain selain gaya VA. Jadi NX-nya sama dengan min VA. Nah, sebentar. Yang baru join silakan ya isi kehadirannya. Ya, NX sama dengan min VA sama dengan ini nilainya min 4,5 ton untuk nilai X 0 sampai dengan 2. Oke, kita sudah selesai sampai potongan yang kedua. Sampai sini, silakan ada pertanyaan. Lanjut ya. Pak, mau nanya. Silakan. Gimana, Mas? Kalau momennya itu misalkan nggak terkontrol gitu, Pak. Dari potongan 1, potongan 2 itu misalkan min 2 ton per meter. Kalau hasilnya beda berarti kita hitungnya salah, Pak. Iya, kita hitungnya salah. Ya. Juga ya. Ya, saya sering Pak Gunawan salah juga ngitungnya. Ya. Thank you, Pak. Oke, intinya mah harus sama di momen ya. Oke ya.
Ya Pak. Oke, baik. Nah, ini potongan ketiga nih yang saya khawatir salah itu nanti nih. Karena apa? Potongan ketiga ini agak cukup kompleks ya. Karena gimana? Karena kita menghitung struktur yang ini, ya. Gabungan dari potongan satu dan potongan kedua. Coba kita selesaikan lagi bareng-bareng. Ini potongan 3. Nanti saya share ya slide-nya. Potongan 3, gambar ulang lagi. Ya, gini. Ini ada gaya HA sama dengan 1, ini VA sama dengan berapa tadi? 4,5. Ini P1 sama dengan 2, ya. Lalu ini potongannya di sini. Ini ada beban merata atau Q sama dengan 2 ton per meter. Nanti untuk mempermudah, beban Q ini jadi beban terpusat ya, saya buat putus-putus. Kita buat sebagai dia Qx ya, sebesar Qx beban ini. Karena apa? Karena yang X itu yang ini nanti, ya. Sedangkan untuk yang nilai vertikal sudah kita ketahui semuanya. Ini adalah nilainya sama dengan 2, sama dengan 2. Oke. Untuk range nilai X-nya berapa? Masih ingat? 4 Pak. 4 ya, oke. 4. Dari mana 4? Dari bentangnya. Yang ini. Bentangnya adalah 4 meter. Oke, kita mulai menghitung momen ya. Menghitung momennya. Atau nilai MX. Min H1, min HH Pak. Min HA ya. Sejenisnya HA. HA. Atau enaknya dari yang positif dulu, positif. Yang VA coba, VA. VA dulu ya. Biar positif dulu, VA dikali X Pak. Oke, VA kali X. Lalu HA ya. HA min. Karena berlawanan. Min HA dikali 2. Ayo serius. Kali P. Berapa jarak dari HA ini ke titik ini? Berapa nih? 4. Ya, 4 4 ya, bagus. Harus yakin. HA min 4. Apalagi si P1 sekarang. Minus ya. P1 kali 2. bagus, kali 2. Kali 2 min Min Q. Qx ya, karena kan kita jadikan dia beban terpusat di tengah. Qx dikali Setengah X. bagus. Kali setengah X yang ini ya. Ini adalah setengah X. Dari mana Pak? Dari ini kan yang X ceritanya. Setengahnya adalah setengah X ya. Jadi ini Qx dikali setengah X. Coba sekarang kita lakukan substitusi dulu. VA sama dengan 4,5X min HA-nya 1 ya. 1 kali 4 min P1-nya 2. 2 kali 2 min Qx-nya, Q-nya 2. 2X kali setengah X. Bisa dicoret ya. Kita coret. Tinggal jadi 4,5X min 4 min 4 min X kuadrat. Lalu ini jadinya min X kuadrat. Kita pindah ya, pindah ruas.
tambah 4,5x min 8. Cuma ini harus cermat tuh ini. Kalau min x kuadrat, jadi min yang ini udah pasti min nanti hasilnya. Jadi seperti ini ya, dikurung ya. Min dalam kurung x kuadrat. Nanti kalau nggak dikasih kurung malah hasilnya nggak kontrol kita. Sekarang kita lakukan substitusi. Oh gimana sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Enggak ya, alhamdulillah. Ini udah lewat jam normal nih, nggak apa-apa, dilanjutin. Lanjut aja Pak, nggak apa-apa. Oke. Ini sekaligus saya ganti kuliah kemarin ya. Siap, siap. Iya, Pak. Nanti saya share lagi ya link kehadirannya. Oke. Substitusi mulai dari x mulai dari 0. Coba bantu ya. Berapa dapat m-nya? M-nya sama dengan ini 0. Min 8, ini 0 min 8. Min 8. Nah, seperti biasa. Jadi ceritanya di sini dapatnya m-nya sama dengan min 8. Kita cek lagi dari potongan yang kedua tadi. Betul nggak? Dapatnya min 8. Sama ya? Sama Pak. Oke, artinya oke. Persamaan momen ini sudah tepat ya. Kalau misalkan nanti nggak tepat, jadi ada kekeliruan dalam perhitungannya. Lalu kita cek di X sama dengan 2, kita ambil nilai tengahnya. Dapatnya berapa momennya? Coba kita hitung ya pelan-pelan. Min 4 ya, min 4 tambah kali 2, 9 ya. 9. 4,5 kali 2, 9, min 8. Dapatnya min 3. Ya enggak? Min 3 ton meter. Ya, min 3 ton meter. Lalu X sama dengan 4. Momennya dapatnya adalah ini min 4 kali 4, 16 ditambah 9 kali 2, 18 dikurangi 8 ya. Dapatnya min 6 ya. Coba 24 kurang 18 ya, min 6. Oke. Oke Pak. Ya, ya oke aja ya. Pusing. Kayaknya mah betul ya, nggak apa-apa ya, kita lanjut. Geser sekarang. Gesernya sekarang VX. Coba, ini karena kebetulan ya, lihat sekarang, karena struktur kita sekarang kan cukup kompleks ya, ada kolom dan juga ada balok. Jadi ini sumbunya ini sama dengan sumbu globalnya ya, lokal di balok sama dengan global pada struktur keseluruhan. Jadi untuk cari nilai Vx, cari aja gaya yang arahnya vertikal di sini. Ada VA kan? Iya nggak? Vx sama dengan VA. Apalagi yang searah dengan VA atau berlawanan arah dengan VA. QX. Oke. QX-nya apa nih nilainya? Positif negatif? Positif Pak. Serius? Udah jam 9 malam ya? Apa nilainya? Negatif Pak. Negatif ya? Negatif. Ya, kan ke bawah. Min QX ya, sama dengan VA-nya 4,5 min 2X. Oke, ini persamaannya. Tinggal kita substitusi ya. Substitusi dx sama dengan 0. Dapatnya nanti sama dengan 4,5 ton.
Ya. Lalu halo, gimana? Aman? X Aman, sama Pak. dengan 2, Man. dapatnya 4,5 min 4 sama dengan 0,5 ton. X sama dengan 4, ini sama dengan 4,5 min 8 min 3,5 ton. Ya, itu untuk geser, sudah selesai. Terakhir, untuk yang normal. Normal ini atau NX sama dengan cari yang arah horizontal pada gambar ini. Ada apa saja? Hanya ada 2. Hanya ada HA. HA dan ada P1. P1. Nilainya positif negatif? Negatif, Pak. Negatif, Pak. Oh, pintar ya, udah nggak keliru ya. Negatif karena dia menekan ke arah balok, ya, ke dalam arahnya. Oke, jadi sama dengan min HA min P1 sama dengan min 1 min 2. Jadi sama dengan min 3 ton. Ini berlaku untuk mulai dari X sama dengan 0 sampai dengan 4 ya. Oke. Kita sudah selesai sampai potongan ke 3. Sekarang kita pakai cara kedua ya. Sekarang kita mulai ke potongan keempat dan kelima ini ya. Potongan keempat dan potongan kelima. Kita mulai potongan 4. Bentuknya seperti ini ya. Roll VB ya. Nah, udah selesai. Cuma gini aja ya. X nol terus 2 range-nya ya, gitu-gitu aja ya caranya. Kalau kata orang Sunda gitu-gitu wae ya. Lalu momen, itu momen MX sama dengan berapa MX nya? PB. Nggak ada ya, Nol, Pak. nggak ada ya, kecuali ada gaya horizontal seperti ini dikali X. Oke, ini kan ceritanya nggak ada nih horizontalnya, jadi langsung 0 aja ya. Gesernya VX juga nggak ada gaya horizontal ya, atau tegak lurus dari penampang ini ya, dari struktur kita ini nggak ada. Jadi ini langsung nolin aja ya, langsung kita nolkan saja. Nah, baru untuk nilai normalnya yang ada nilainya ya. Baru normal ini sama dengan NX VB nya tadi sama dengan, ada yang ingat berapa? 3,5, Pak. 5. Oke, 3,5 ton. Makasih. NX sama dengan min 3,5. VB karena dia menekan ya, atau ke arah dalam, sama dengan min 3,5 ton. Ini untuk X sama dengan 0 sampai dengan 2, semuanya min 3,5 ton. Oke, lanjut untuk potongan kelima. Oke, masih cukup. Potongan 5 seperti ini. Ini ya, ini nilai VB sama dengan 3,5. Nanti di sini ada nilai P2 sama dengan 3 ton. Ya, seperti ini. Ya. Ini X.
ini 2. Nah, ini yang harus sedikit saya jelaskan ya. Saya jelaskan. Jadi gini, sebelum kita hitung, kan tadi ceritanya kita buat modelnya seperti ini ya. Tadi kita menghitung dari kiri ke kanan. Perhitungan awal kita. Karena seharusnya dia konsisten. Kalau kiri kanan terus. Atau kanan kiri, ini harus kanan kiri terus. Tapi sekarang kita kan kombinasi ya. Kombinasi kiri kanan dan ke kanan kiri. Jadi kita gunakan dulu asumsi pertama yang kita gunakan. Ya. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Ingat, kalau pada G dalam, rekan-rekan, pada G dalam, ini kita komit ke sumbu lokal. Ya. Sekarang kita lihat elemen pertama ya, pada si kolom ini. Kolom, balok, dan kolom. Pada kolom ini, sumbu lokalnya adalah karena elemen strukturnya ke arah atas ya, otomatis acuan awalnya untuk lokalnya adalah ini X, ini Y. Lalu si balok dia horizontal ya, horizontal. Jadi ini adalah X, ini Y. Kondisinya seperti ini, kita dalam membuat model struktur, ini titik pertama, ini titik kedua. Jadi untuk elemen pertama ini adalah mulai dari poin atau titik pertama ke 2. Ya. Lalu yang elemen kedua ini, dari titik 2 ke titik 3. Ya. Untuk elemen ketiga, dari titik ketiga ke titik ke berapa? 4 ya, 3 sampai 4. Sehingga pada elemen ketiga ini harusnya sumbu lokalnya adalah X-nya gini, X Y. Paham? Bukan gini. Bukan malah ini X, ini Y. Bukan gini. Ya. Tapi X dari titik jadi dari titik 3 ke titik ke-4, X dan Y. Paham ya? Oke? Lalu apa Pak hubungannya? Hubungannya seperti ini. Jadi nanti kita kan punya gaya P2 nih, ya. P2. Punya gaya P2 di sini. Nah, P2. Jadi P2 ini nanti ya nilainya akan langsung negatif. Ya. Nilainya akan langsung negatif. Nilainya akan langsung negatif saat kita mencari nilai momen nanti, ya. Berfungsi saat kita mencari nilai momen. Karena apa? Karena kalau kita nggak tahu dia nilai negatif, kita tahunya cuma dia searah jarum jam, ya nggak? Searah jarum jam, ya nggak? Sehingga nanti momen sama dengan P2 kali X, ya kan? Nanti hasilnya adalah positif, iya kan? Padahal yang betul adalah momen sama dengan P2 kali X, tapi nilai P2 ini nanti sudah nilainya negatif. Amannya kita buat negatif di awal, min P2 kali X, nanti nilainya akan negatif. Jadi ini yang akan keliru kalau kita nggak memahami tentang arah sumbu lokal ini, ya. Oke, jadi intinya di sini nanti berguna saat mencari nilai momen ya. Coba momen sama dengan momen mx sama dengan P2 ya. Jadi min P2 dikali X. Udah tahu ya sekarang ya kenapa nilainya min. Padahal dia searah dengan jarum jam ya. Jadi kita nggak terkecoh di situ. Jadi min P2 sama dengan min
3x ya, min 3x. Lalu tinggal kita lakukan substitusi. Ketika x sama dengan 0, dapat momennya sama dengan berapa? 0 ya. Lalu ketika x sama dengan, ini belum kita cari ya, x nya mulai dari berapa? 0 sampai dengan 2 ya. X sama dengan 2, momennya sama dengan min 3 kali 2, min 6 ton meter. Kita cek lagi, min 6 ton meter. Di sini min 6 ton meter ya kan. Di X sama dengan 4 di sini di ujung. Min 6 ton meter untuk momennya. Sama ya hasilnya kan? Artinya sudah tepat perhitungan kita baik di potongan 4 ataupun potongan yang ke-5 seperti itu. Setelah momen kita hitung geser ya. Geser dapat nilai V-nya sama dengan V-nya min P2 ya, betul. Min P2 itu sama dengan min 3 ton untuk 0 sampai dengan 2. Untuk normalnya ya, untuk normalnya, nah kan tadi udah tahu semua ya. Jadi kan tadi ini yang positifnya itu kalau searah dengan X, karena si VB kita berlawanan arah dengan si arah X yang ini ya, yang positif ya, sumbu lokal. Jadi nilai VB ini nanti akan bernilai negatif. Ya, jadi untuk normalnya atau NX sama dengan min VB sama dengan min 3,5 ton. Ya. Ya, alhamdulillah selesai ya. Untuk mencari G dalam. Ada yang kurang soalnya nih. Ya, setelah lagi dan buat diagram gaya dalam ya. Buat diagram gaya dalam. Jadi caranya halaman 7 sudah. Halaman 8 sudah. Ya. Jadi kita buat saja ini pertama untuk momen, untuk geser, untuk normal. Ya. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Sendi roll. Sendi roll. Sendi roll. Momen dulu ya. Momen di kolom. Coba kita lihat. Oh iya. Satu lagi. Kalau rekan-rekan sudah bisa memakai software eTabs, nanti umumnya bentuk diagramnya tidak akan sama, terutama pada momen dan juga geser ya, bentuk diagramnya. Tetapi nilainya ada yang sama, ada yang nggak sama juga. Tetapi ini nilai tandanya ya, negatif dengan positifnya. Terkadang beda antara perhitungan manual dengan menggunakan software. Karena apa? Karena asumsi mereka pun berbeda. Ya. Contoh kalau kita untuk momen itu yang di atas negatif, bawah positif. Ya, pada software terkadang dia commit juga seperti ini. Atas negatif, bawah positif, tetapi terkadang juga momennya di sini positif dan negatif ya. Jadi kalau misalkan saat kita memeriksa kontrol menggunakan software dan bentuk diagramnya ya, bukan nilainya loh. Bentuk diagramnya berbeda atau nilainya
min plusnya berbeda, ini tidak masalah ya. Tidak masalah. Masih dapat ditoleransi ya. Masih betul lah seperti itu. Itu tambahan saja. Sekarang kita Baik, cek. Oke, bagus. Yang momen dulu halaman berapa? Halaman 5 ya. Momen ya. Tadi ini nilainya Min 2 ton, Pak. di 0 ya. 0 min 2 0 min 2 sama min 8. 0 min 2 min 8. 0 min 2 min 8. Kita buat. Bayangkannya ini gini ya, kita rotate ya. Jadi bayangkannya gini gitu. Jadi kan kita tahu, oh ini yang positif, ini yang negatif. Gambarnya gitu. Tumpuannya nggak gitu masuk kali, Pak. Gimana? Tumpuan yang merah. Oh ya, Di oke. belakang. Gini ya. Oke. 0 min 2 8 ya. Makasih ya Mas ya. Ya, Ini 0, anggap ini min 2 di sini, min 2. Ini min 8 di sini. Jadi kita buat aja kayak gini. Set. Ya. Ini kita buat misalkan 0 min 2 min 8. Ya. Saya hapus dulu. Lalu berikutnya diisi balok ya. Di baloknya tadi di sini momennya min 8, min 3, min 6. Dari min 8 turun ke min 3, naik lagi ke min 6 ya. Min 8, min 3, min 6. Jadi di sini ya, min 8, ini min 3, ini misalkan min 6. Jadi gini dia. Nah, karena bebannya merata ini harusnya melengkung ya. Melengkung, Pak. Melengkung ya, kecuali kalau beban terpusat ya. Bagus Mas Fuad. Ya, seperti itu. Ini ingat ton meter. Lalu terakhir di sini momennya adalah di sini 0 ya, maksudnya di titik ini dia 0 momennya. Karena momennya 0. Jadi mulai ada momen itu dari X yang kedua. Nilainya adalah maksimal min 6 ton meter. Min 6 ton meter. Ingat, tadi kan ceritanya kita tahu ya bahwa nilainya itu seperti ini. Ya, nilai lokalnya X dan Y-nya. Sehingga yang sini adalah negatif, ini adalah positif. Ya. Negatif positif. Sehingga untuk momennya nanti adalah di sini 0 ya. 0 seperti ini. Min 6. Oke? Oke, Pak. Oke. Udah 8:30. Nggak apa-apa, sedikit lagi. Nggak apa-apa. Oh, belum saya share ya. Yang baru join, maaf ya. Saya share dulu linknya, nanti saya share lagi link kehadirannya di grup WA aja. Silahkan diakses nih untuk yang absensi pertama. Sementara sudah cukup banyak ya, 43 respon. Oke, ini sisanya dicoba sendiri ya, geser dan juga normalnya. Sekarang saya mau coba kita kontrol ya hitungan kita tadi menggunakan software eTabs.
menggunakan Safari Tabs. Oke, tunggu sebentar. Ya, is built in setting width. Ya, kita ubah jadi satuan metrik. Oke. Ingat, ini saya kasih tambahan saja. Model kita seperti ini, ya, seperti ini. Jadi ini nilai x-nya, jumlah grid di x. Ini sama dengan 1, ini sama dengan 2. Jadi kita buat nanti di sini sama dengan 2. Di grid Y, kalau grid Y sih sebenarnya ini ya untuk sumbunya. X, Y, dan Z. Kita hanya menggunakan sumbu X dan juga Z. Jadi untuk yang sumbu Y ini kita abaikan aja. Kita inputkan 1. Untuk nilai X-nya sama dengan 4 ya. Karena tadi nilainya adalah sama dengan 4. Yang Y 1. Gridnya ini kita buat 2 ya. Gridnya 2. Untuk story ya maaf. Ini 1, ini 2. Seperti ini. Nilainya tadi adalah 2 meter 2 meter 2 Oke. Oke, kalau kita hanya menghitung gaya dalam, ya, nggak perlu kita setting propertinya ya. Ini kita ubah tampilannya atau view-nya menjadi sumbu XZ ya. Ini kan masih XY ini. XZ elevation sumbu 1 ya, XZ. Kita buat lagi. Sekarang continue ya, langsung ke ujung ya. Langsung ke ujung. Kita assign, buat peletakannya lagi, roll. Ini kita pecah, edit frame, divide jadi 2. Oke. Ini kita kasih beban, assign, frame load, distribute, assign, join load, force 2. Ini -3. Yang ini beban merata, distribute, nilainya gravitasi, loadnya 2. Oke. Coba bismillah ya. Kita running lagi. Oke ya. Kita clear. Coba saya mau lihat reaksi peletakannya dulu. Display, force, support spring reaction, Fx, Fz, akibat beban live. Ya, ini dapatnya 4,5, 3,5, 1. Sama ya? 4,5, 3,5, 1. Tadi ya, 4,5, 3,5 dengan 1. Oke. Sekarang kita kontrol gaya dalamnya. Pilih display, force stress diagram, frame. Pilih ini, kita mau lihat momen dulu. Show values, play. Nah, ini nggak utuh ya.
Ini nggak utuh karena belum kita setting tadi length of offsetnya. Jadi ini tambahan aja. Jadi ceritanya di model default kita ini adalah baloknya. Baloknya ukuran penampangnya segini. Ya. Jadi yang di sini dianggap nggak ada. Paham ya? Dan ini kolomnya ukuran segini. Jadi di sini dianggap nggak ada. Solusinya gimana? Solusinya kita anggap yang dianggap nggak ada ini diperhitungkan. Jadi caranya kita seleksi semuanya, assign frame and length offset, ya, jadikan 0 semuanya, jadi dianggap semuanya dihitung. Oke, kita running lagi. Ya, kita running lagi. Lalu klik Windows sebelah kiri. Kita display lagi force stress diagram. Pilih momen 3 ya. Sekarang penuh ya. Jadi dapatnya 2 8 min 8 min 6 sama ya. Cuma ini dia nilainya positif. Sedangkan kita dapatnya negatif, harusnya negatif ya. Konsisten kan dengan dibalok negatif dengan negatif. Tapi ini yang kata saya tadi, nggak masalah ya kalau ada perbedaan tanda seperti itu. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Itu tolong dikontrol ya, selain hitungan manual, pakai software juga. Coba kita lihat. Ya, ginilah. Ini cuma kalah rapi aja ya. Min 2, min 8, min 3, min 6. Coba min 3. Dibalok min 3. Ya, kita atur di sini di jarak kedua. Ya, min 3 momennya ya, sama ya. Artinya perhitungan kita tadi udah cukup bagus ya. Oke. Untuk cek aksial, jadi untuk cek aksial di sini axial force apply muncul seperti ini ya. Untuk yang shear-nya yang 22. Oke ya. Sepertinya sudah paham ya semuanya. Ini cukup jelas. Semoga memberikan gambaran bagaimana cara menghitung gaya dalam ya pada portal. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ayo silakan. Sebelum ditutup. Cukup? Mungkin cukup, Pak. Cukup ya, udah kemalaman ya? Sekali atau 2 kali, Pak? Gimana? Absennya sekali atau 2 kali? Absennya 2 kali, nanti saya kirim di grup WA aja ya. Oh, ya udah, Pak, baik. Oke, ya, masalah. Yang lain silakan. Sama videonya, Pak, apa? Rekaman sama ini ya, Pak. Iya, video. Coret-coretan. Video nanti mungkin saya editing dulu ya, biar nggak terlalu lama nanti ya. Makasih ya. Siapa? Oke, mungkin sekian untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf ya, agak panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pamit ya Mas Fuad ya, Pak Gunawan, semuanya. Assalamualaikum.